gentlemen, are you ready? 잠길 테니 휩쓸려 내게 좀 더 깊이 내게 좀 더 깊이 내게 휩쓸리지 내게 좀 더 깊이 내게 휩쓸리지 둘 사이 모든 Universitas Tikubang Unisbang Semarang. Eksis sejak 1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbang.ac.id. Unisbang hebat. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Natasha Rianto dengan NIM 2005520079 dengan program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus aset tetap dengan tujuan untuk menambah nilai dari mata kuliah praktikum audit serta membagikan ilmu kepada teman-teman sekalian. Berikut ini adalah contoh kasusnya, yaitu PT Salsabila mencatat beban depresiasi tahun 2018 sebesar 309.908.647. Berikut ini informasi yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan kertas kerja aset tetap selama tahun 2018. Yang pertama, ini ada informasi pembelian aset tetap selama tahun 2018. Kemudian ada informasi pelepasan aset tetap selama tahun 2018. Kemudian juga ada tercantumnya nilai tercatat aset tetap tanggal 31 Desember 2017. Kemudian keterangan selanjutnya ada kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan metode dan tarif depresiasi aset tetap, yaitu metode garis lurus, gedung tarif 5% per tahun, mesin dan peralatan tarif 24%, kendaraan tarif 20%, dan peralatan kantor tarifnya 18%. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke lembar kerja, yaitu KKP F1 dan F2. Di sini sudah terlihat adanya tabel ikhtisar tambahan dan ikhtisar pelepasan. Yang pertama kita akan mengisi ikhtisar tambahan dulu. Untuk jawaban ini bisa diambil dari soal kasus tadi. Yang pertama yaitu April itu ada pembelian dan pemasangan mesin lift di kantor pusat. Itu dimasukkan ke kolom bangunan. Kemudian forklift 25 feet tipe X itu pada bulan Juli dimasukkan ke mesin. Kemudian selanjutnya ada 5 sepeda motor tipe 125 di bulan Juli itu dimasukkan juga ke kendaraan. Kemudian 2 unit CPU server Big Data pada bulan Juli dimasukkan ke peralatan kantor. Kemudian kita lanjut ke bulan Agustus, yaitu ada packaging mesin. Itu dimasukkan di mesin. Kemudian bulan Oktober itu ada desain dan konstruksi gudang pabrik dimasukkan ke kolom bangunan.
Kemudian pembelian mobil merek Citra seri 2 tahun 2000 dimasukkan ke kendaraan. Kemudian yang terakhir ini ada 4 AC Darian 2 PK itu dimasukkan ke kolom peralatan kantor. Setelah itu masing-masing akan dijumlahkan di bawah. Kemudian kita akan mengisi ikhtisar pelepasan. Itu juga sudah terdapat kolom-kolomnya. Yang pertama yaitu pada bulan Maret itu ada stempel mesin, itu dimasukkan ke kolom mesin. Kemudian ada di bulan Juni itu rumah dinas di Gunung Pati dimasukkan ke kolom bangunan. Kemudian ada mebel di bulan Mei dimasukkan di kolom peralatan kantor. Kemudian terakhir di bulan September itu ada 4 AC Adiwerna dimasukkan ke peralatan kantor juga. Setelah itu di total jumlahnya seperti ikhtisar tambahan. Kemudian ini selanjutnya biaya perolehan dan akumulasi depresiasi. Di sini sudah terdapat tabel saldo awal, tambahan, pelepasan, saldo akhir. Kemudian ada tanah, bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan, peralatan kantor. Kemudian untuk saldo awal, tanah, bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan serta peralatan kantor dapat dilihat dari kasusnya, itu sudah tertera. Kemudian di bagian bawah jumlah itu seperti biasa kita merumuskan dari saldo awal yang pertama yaitu di tanah sampai peralatan kantor akan dijumlahkan. Setelah pengisian saldo awal, kita akan mengisi tambahan. Ini masih di kolom yang biaya perolehan. Untuk tambahan tadi itu dapat ditemukan di di ikhtisar tambahan yang sudah kita kerjakan tadi di atas. Itu tinggal di copy paste aja, yang bangunan masuk bangunan, yang mesin dan peralatan masuk mesin dan peralatan, kemudian yang kendaraan masuk ke kendaraan, dan peralatan kantor ke peralatan kantor. Kemudian pengisian pelepasan. Pada kolom pelepasan ini untuk angkanya sudah tersedia di ikhtisar pelepasan tadi. Tinggal di copy paste kembali ke bangunan, mesin dan peralatan ke mesin dan peralatan. Kemudian untuk kendaraannya kosong. Terus kita ke peralatan kantor, tinggal di copy paste aja yang di ikhtisar pelepasan tadi. Kemudian nanti akan muncul sendiri saldo akhirnya. Setelah itu pengisian ke kolom akumulasi depresiasi. Kemudian ini tinggal mengisi saldo awal. Itu juga udah terdapat pada kasusnya. Nanti tinggal kita copy paste aja untuk bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan, peralatan kantor.
Jika sudah, mulai masuk ke beban depresiasi. Mulai mengisi beban depresiasi, yaitu ini sudah ada di lembar kerja, tinggal di copy paste aja. Beban depresiasi ini bisa diambil dari lembar kerja KKPF 4. Kemudian ada pelepasan. Untuk pengerjaan KKPF 4 akan dilaksanakan setelah ini. Untuk saldo akhirnya dia akan muncul kembali karena sudah dirumus. Kemudian bagian bawahnya juga akan dirumus agar bisa dijumlahkan gitu. Kalau kelihatan saldo akhirnya. Oke, yang selanjutnya kita mengisi lembar kertas kerja KKP F4. Di sini ada jenis aset tetap, biaya perolehan, tarif atau masa manfaat, kemudian beban depresiasi dan jumlah. Untuk biaya perolehan dapat kita lihat dari lembar kerja KKP F1 dan F2. Itu tinggal di copy paste aja. Ini di copy paste semua ya, untuk kendaraan, peralatan kantor, mesin dan peralatan dan bangunan. Setelah yang biaya perolehan terisi, kemudian kita lanjut mengisi tarif masa manfaat. Untuk depresiasi setahun penuhnya itu, tarifnya sudah terlihat dari kasusnya. Itu yang bangunan 5%, mesin dan peralatan, itu sudah tertera di soalnya. Kemudian untuk
tambahan itu ada pembelian dan pemasangan lift. Itu cara pencarian tarif masanya itu kita pakai rumus 5%. Ini contohnya yang bangunan 5% dibagi 12, kemudian dikalikan dengan 9. 9 itu adalah bulannya, kemudian ketemu hasilnya 3,75. Setelah itu yang di bawahnya itu desain dan konstruksi gudang pabrik juga sama, cuma bedanya dikali 3. Dikali 3 itu bulannya, yaitu masanya. Kemudian yang rumah dinas di Gunung Pati itu dikali dengan 6 bulan, kemudian ketemunya 2,50%. Setelah itu pengisian beban depresiasi. Untuk pengisian beban depresiasinya itu yaitu biaya perolehan dikali sama tarif atau masa manfaat. Itu dilakukan sama bawah-bawahnya. Untuk mesin dan peralatan kendaraan, peralatan kantor juga menggunakan metode yang sama. Caranya di sini untuk jumlahnya yaitu cara mencari jumlahnya kita pakai rumus. Untuk yang didepresiasi setahun penuh, kemudian dia ditambahkan dengan yang pembelian dan pemasangan lift, kemudian ditambah desain dan konstruksi gudang pabrik, baru dikurangkan dengan rumah dinas di Gunung Pati. Setelah itu ketemu hasilnya itu 86.292.980.000. Kemudian mesin dan peralatan juga menggunakan yang sama, tinggal dimasukkan tarifnya itu 24%. Setelah itu akan keluar hasilnya. Kemudian yang kendaraan yaitu tarifnya 20%. Setelah keluar hasilnya kita ke peralatan kantor, tarifnya 18%. Nanti dia akan keluar sendirinya. Kemudian jumlah beban penyusutannya yaitu 286.048.670 rupiah. Kemudian pengisian selanjutnya yaitu kita membuat jurnal. Pembuatan jurnalnya yaitu untuk yang debitnya akumulasi depresiasi, sedangkan untuk kreditnya beban depresiasi. Kemudian dari selisih tersebut dimasukkan ke dalam jurnal tadi. Oke, yang selanjutnya kita akan ngerjain tabel yang ada biaya perolehan, akumulasi penyusutan, dan kas yang diterima berserta keuntungan. Yang pertama, biaya perolehan itu kita bisa
lihat dari tabel di atas. Nanti tinggal dimasuk-masukin aja. Contoh kayak ini stempel mesin, nanti dia tinggal dilihat yang di mesin peralatan. Itu ada stempel mesin seharga 23.132.550. Itu tinggal di copy paste aja, dimasukkan ke biaya perolehan yang A, itu dalam kurung A. Kemudian rumah dinas di Gunung Pati bisa dilihat di tabel atas di bangunan yang C pelepasan itu. Kemudian ada mebel, bisa dilihat dari kolom atas, yaitu peralatan kantor. Yang 9687. Kemudian 4 AC Adiwerna bisa dilihat di atas, yaitu yang peralatan kantor. Setelah itu masuk ke akumulasi penyusutan. Ini nanti tinggal dimasuk-masukin aja angka-angkanya. Setelah yang akumulasi penyusutan sudah dimasukin, kemudian lanjut ke kas yang diterima. Setelah kas yang diterima sudah diisi semua untuk stempel mesin, rumah dinas di Gunung Pati, mebel, dan 4 AC Adiwerna, selanjutnya akan mengisi bagian kolom keuntungan. Cara mengerjakannya yaitu rumusnya sama dengan biaya perolehan ditambah kas yang diterima kemudian dikurang sama akumulasi penyusutan. Setelah itu akan keluar jumlahnya, kemudian diulangi yang sama untuk rumah dinas di Gunung Pati, kemudian mebel, dan 4 AC Adiwerna dengan menggunakan rumus yang sama. Setelah itu nanti di bawahnya akan sudah muncul jumlahnya. Selanjutnya yaitu kita membuat jurnal. Yang pertama ada jurnal untuk stempel mesin, itu untuk debitnya yaitu kas dan aset tetap, untuk kasnya yaitu nominalnya 2.924.097 rupiah. Kemudian aset tetapnya 23.132.550 rupiah. Kemudian kreditnya itu keuntungan penjualan aset tetap 4.613.627 rupiah. Kemudian ada akumulasi penyusutan 21.443.200
Rp20. Kemudian yang kedua ada jurnal rumah dinas Gunung Pati, yaitu pertama debitnya kas Rp893.377.445. Yang kedua ada aset tetap untuk debitnya yaitu Rp474.690.360. Kemudian kreditnya keuntungan penjualan aset tetap Rp910.271.680. Kemudian akumulasi penyusutan Rp457.796.125. Kemudian untuk yang jurnal mebelnya debitnya kas Rp456.790.000. Kemudian aset tetapnya Rp9.687.000. Kemudian kreditnya keuntungan penjualan aset tetap Rp956.790. Kemudian akumulasi penyusutan masuknya ke kredit Rp9.187.000. Kemudian untuk jurnal AC Adiwirna yaitu debitnya kas Rp956.789.000. Kemudian aset tetap di debit Rp13.151.200. Kemudian kreditnya keuntungan penjualan aset tetap Rp1.456.789. Kemudian kreditnya lagi akumulasi penyusutan Rp12.651.200. Sekian dari pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi teman-teman semua. Mohon maaf jika ada yang kesalahan kata dalam pemilihan kata yang saya ucapkan. Terima kasih.